Sistem pembuangan air minimal dan sistem resirkulasi tertutup pada dasarnya adalah hampir sama, di mana areal budidaya terbagi menjadi unit-unit terpisah, kolam penampungan air, kolam pembesaran, dan kolam pengentapan, juga disebut reservoir dalam trimit. Sedangkan pada sistem kedua dengan dari kolam pembesaran digunakan dibersirkulasi setelah melewati kolam entarmen. Pada sistem resirkulasi tertutup, air seluruhnya disirkulasi dengan memompanya 2 kali. Sistem pembuangan air mineral dan sistem resirkulasi tertutup mencakup pula pencegahan penyakit dan pembuangan pengurusan buang organik dan polut lainnya dari air kotor. Sistem tersebut bersifat ramah lingkungan karena cara mengetesan kolam penambangan air, kolam pengeluaran, rotasi penanaman bahan, sistem pendukung kehidupan, dan probiotik, dan mentapu lumpur. Kolam pembesaran. Bentuknya mungkin berbeda-beda, tapi yang paling umum adalah kubus atau persegi panjang, masing-masing seluas 0,5 sampai 1,0 hektar. Pematang kolam pembesaran bisa dari tanah, kolam pengerapan dengan sekat, dan biofilter kolam. Seminal mungkin sebelum dialirkan kembali ke kolam penampung saluran sebagai tempat pembuangan utama, yang bisa juga perlu pendapat baru dimuatkan yang pokoknya lebar dan dalam. Gunakan kolam harus mempunyai pintu pengaturan air untuk mencegah air buangan tidak melimpah keluar kolam sebelum zat pada yang melayang mengenap semua. Pembudidaya kecil masih kalah dengan pembudidaya udang bermodal besar. Juga adanya keterbatasan budidaya udang yang masih bergantung pada lahan barat, mengingat lokasi masih jauh dari sumber air laut atau payau, sehingga dibutuhkan teknologi aquaculture yang ramah lingkungan yang berkelanjutan. Salah satunya integrasi teknologi recirculating aquaculture system. Panduan teknologi bisa diterapkan untuk budidaya udang faname, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Itu kuncinya ucapannya. Teknologi microbubble dan RAS menurut Jarif bisa dikembangkan di lahan dengan kepadatan lebih dari 1000 ekor per meter kubik atau ultra intensif, dan bisa menghasilkan produksi udang menjadi lebih baik serta hasil yang lebih banyak. Capaian itu mengalahkan capaian tertinggi sebelumnya untuk budidaya udang. Jadi sebelumnya maksimal hanya sanggup dengan kepadatan 400 ekor per meter kubik. Teknologi microbubble juga memiliki kelebihan tidak perlu penggantian air, tidak ada limbah perikanan yang dibuang ke lingkungan, dan bisa diaplikasikan di tengah kota yang jauh dari sumber air laut karena pengolahan media air budidaya dilakukan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu kelebihan lainnya adalah proses budidaya tidak memerlukan lagi penyifonan, yaitu proses pembuangan lumpur, limbah, sisa pakan, dan kotoran yang sebagai gantinya. Limbah padatan pada sistem ini akan ditangkap pada penyaringan fisik dan akan memanfaatkan untuk pupuk tanaman. Dengan segala kelebihan itu, pembudidaya baik pembudidaya skala besar dan industri, terutama pembudidaya skala kecil untuk menerapkan karena yakni mendorongkan pendapatan. Kebutuhan udang dunia hingga saat ini masih belum dapat dipenuhi oleh negara pemasok yang ada. Kondisi itu menjadi peluang dan kesempatan emas bagi Indonesia untuk bisa mengoptimalkan komoditas udang nasional. Untuk itu, penggunaan teknologi dalam proses budidaya juga menjadi kebutuhan yang harus dilakukan. Per meter kubik atau ultra intensif, dan bisa menghasilkan produksi udang menjadi lebih baik serta hasil yang lebih banyak. Capaian itu mengalahkan capaian tertinggi sebelumnya untuk budidaya udang. Jadi sebelumnya maksimal hanya sanggup dengan kepadatan 400 ekor per meter kubik. Teknologi microbubble juga memiliki kelebihan tidak perlu penggantian air, tidak ada limbah perikanan yang dibuang ke lingkungan, dan bisa diaplikasikan di tengah kota yang jauh dari sumber air laut karena pengolahan media air budidaya dilakukan secara berkelanjutan.
Selanjutnya yaitu kelebihan lainnya adalah proses budidaya tidak memerlukan lagi penyifonan, yaitu proses pembuangan lumpur, limbah, sisa pakan, dan kotoran yang sebagai gantinya. Limbah padatan pada sistem ini akan ditangkap pada penyaringan fisik dan akan memanfaatkan untuk pupuk tanaman. Dengan segala kelebihan itu, pembudidaya baik pembudidaya skala besar dan industri, terutama pembudidaya skala kecil untuk menerapkan karena yakni mendorongkan pendapatan. Kebutuhan udang dunia hingga saat ini masih belum dapat dipenuhi oleh negara pemasok yang ada. Kondisi itu menjadi peluang dan kesempatan emas bagi Indonesia untuk bisa mengoptimalkan komoditas udang nasional. Untuk itu, penggunaan teknologi dalam proses budidaya juga menjadi kebutuhan yang harus dilakukan.